Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini saya berada di Tambak ya pada tanggal 11 Oktober 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman atau sahabat YouTube Nasruddin TV mengenai penggunaan Gramoxone sesuai dengan pengalaman. Saya tidak bicara tentang takaran ya, takaran yang dianjurkan dalam label Gramoxone ini. Nah, saya hanya ingin share mengenai pengalaman yang saya sudah jalani ya, yang sudah saya lakukan. Jadi untuk kondisi rumput seperti yang kita lihat di layar video ini. Nah, kalau untuk kondisi rumput seperti ini kan menurut saya ini termasuk kategori rumputnya tidak begitu tebal ya. Nah ini ya, jadi kita sambil jalan. Nah ini termasuk rumput kategori tidak begitu tebal ya. Nah itu. Nah untuk kondisi rumput seperti ini semuanya bisa mati dengan penggunaan Gramoxone. Nih. Ini ya. Nah ini rumput ini kebetulan tumbuhnya di atas tanggul tambak udang windu, tambak tradisional. Nah untuk kondisi rumput seperti ini cukup menggunakan satu tutup ya, satu tutup ya, botol Gramoxone seperti ini. Nah satu tutup, kemudian ditambah dengan sunlight atau rinso. Nah ini rumput yang begini ini masih kategori tipis ya. Ini gampang sekali mati nih. Ini gampang sekali mati, tidak susah. Bisa juga dikurangi satu tutup boleh untuk pengiritan racun ya. Nah ini seperti ini. Nah kalau yang sekarang ada di tampilan layar video ini, sengaja memang saya tidak saya semprot dulu. Sengaja saya kasih tebal. Kenapa? Karena untuk rumput di sini saya biarkan dulu tumbuh ya. Karena nanti ada manfaatnya rumput ini ketika disemprot. Nah, kalau dia sudah cukup lumayan tebal baru disemprot, nanti rumput ini akan menjadi humus ya. Menjadi lapukan-lapukan ya yang bermanfaat untuk menyuburkan tanaman misalnya seperti ini. Nah, ini tanaman jeruk tanpa biji. Tuh. Ini jeruk tanpa biji. Dia kondisi rumput ini sudah kondisi jeruk ini lumayan ya. Nah, lumayan subur. Nih. Coba lihat nih daun-daunnya. Kenapa? Karena di bawah di sini di pangkal akar itu banyak sekali lapukan-lapukan. Nih, bisa kita lihat tuh. Bisa kita lihat ini banyak sekali lapukan di sini. Nah, sehingga kebutuhan akan makanan untuk pertumbuhan daripada batang, kemudian ranting, daun, buah dari jeruk ini itu tercukupi. Coba kita lihat nih, kita lihat buahnya ya. Nah, buahnya tuh seperti ini, jeruk tanpa biji. Nih, ini jeruk lemon tanpa biji tuh buahnya subur. Nah, jadi memang sengaja rumput-rumput ini saya biarkan dulu ya, saya biarkan dulu tumbuh. Nanti kalau sudah menurut saya sudah waktunya disemprot, baru disemprot. Nanti kalau misalnya sudah kering, nah bisa dicabut-cabutin rumput ini, diambil kemudian ditumpukkan di sela-sela pohon jeruk. Nah ini juga nih, ini banyak lapukan di bawahnya nih. Ini pohon jeruk. Nah menyusul lagi ada tanaman jeruk baru. Nih, ini juga, ini sudah mulai berbunga. Nah padahal ini baru sekitar 3 bulan lebih kurang ya. 3 bulan lebih kurang. Di bawahnya juga banyak lapukan. Jadi sengaja memang rumput-rumput itu kita biarkan. Nah,
kita biarkan tebal, baru nanti disemprot. Nah ini juga membutuhkan lapukan, Nah ini lagi jeruknya tuh. Nah kalau misalnya ada yang tanya, gimana kalau misalnya ada tanaman di sampingnya, bisa nggak kita semprot? Boleh, bisa aja. Nih ini lagi. Nah, yang penting ketika melakukan penyemprotan, yang perlu diperhatikan itu adalah ketinggian spray, ya. Ketinggiannya itu harus dijaga supaya percikan-percikan dari air yang keluar dari selang semprotan itu tidak mengenai daun. Nah, daun-daun. Kalau misalnya daunnya sampai kena, itu biasanya bolong-bolong, ya. Ada bintik-bintik. Biasanya bintik-bintik dulu, kemudian bolong. Nanti dia bocor. Kenapa? Karena ya pengaruh racun. Dia terbakar. Karena memang racun rumput ini pembakar daun, ya, pembakar. Jadi daun-daun yang kena itu ya akan hangus, ya. Hangus. Nah, kalau misalnya sampai kena banyak, tanamannya sampai kena banyak racun, ya hangus. Tapi kalau misalnya dia hanya kena sedikit, biasanya itu bocor-bocor gitu ya, bolong-bolong gitu ya. Bintik-bintik kemudian bolong-bolong seperti itu. Nah, banyak pertanyaan di di video-video yang mengulas tentang penggunaan racun gramoxone ini. Itu pertama pertanyaannya, apakah tidak masalah misalnya kita nyemprot di samping batang singkong? Nah, saya bilang tidak masalah, yang penting perhatikan ketinggian spray, karena itu akan membahayakan. Misalnya kita terlalu tinggi, nanti air-air yang keluar dari selang spray itu menyebar kemana-mana. Nah, perhatikan juga misalnya kondisi angin lagi kencang. Contoh sekarang saya lagi jalan nih, anginnya lagi lumayan kencang. Nah, itu juga sangat membahayakan tanaman kalau kita nyemprot dalam keadaan angin kencang. Kemudian ketinggian daripada mulut spray itu tidak kita perhatikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang tanya, bisa nggak kita nyemprot di samping jagung? Boleh, jagung tidak masalah. Saya juga biasa itu nyemprot di samping-samping jagung. Jadi semprot aja, tetapi perhatikan ketinggian dari ujung spray itu. Nah, ini juga saya mau perlihatkan ya sahabat-sahabat sekalian, rumput-rumput yang ada di dalam tambak. Nah, ini contoh nih. Di sana masih ada rumput tuh. Ini. Nah, yang ini. Ini apakah bisa dibasmi dengan menggunakan gramoxone? Nah, ini sangat bisa. Itu yang saya maksud di sana. Nih, itu di ujung botol gramoxone. Nah, ini yang saya maksud tadi, ketebalannya lumayan. Nah, kalau untuk kondisi ketebalan begini, ini yang perlu penambahan penambahan racun. Jadi kalau misalnya satu tutup tidak cukup, dia harus kita tambah. Paling tidak mungkin satu tutup setengah ya, Kemudian sunlightnya juga atau gerinsonya juga kita tambah. Jadi pilih salah satunya. Ada juga yang nanya, gimana dengan mama lemon? Bisa, mama lemon juga bisa. Mama lemon juga mengandung perekat itu. Coba aja cari di Google. Ya, jadi cairan-cairan yang mengandung perekat bisa kita, atau ya bahasa kerennya itu surfaktan, kira-kira begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan. Kita campurkan dengan racun rumput. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan bicara tentang ketebalan rumput, ini yang di ujung botol gramoxone. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang termasuk kategori tebal, cukup tebal. Nah, kalau sudah tebal seperti itu, otomatis kita harus butuh penambahan racun. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Ya, tidak perlu banyak-banyak. Dan
kita juga harus tambah sandingannya, artinya campurannya seperti Sunlight dan Rinso. Nah, ada juga yang bilang gimana kalau, ada juga yang nanya gimana kalau misalnya Gramoxone ini dicampur urea. Bisa campur aja urea, nggak masalah campur urea. Tetapi kalau bisa untuk pencampuran penambahan urea itu yang ada tanamannya. Kenapa? Karena sayang kalau misalnya kita nyepray atau nyemprot begini, di situ tidak ada tanaman. Nah, memang ureanya akan membantu untuk membasmi rumput. Tetapi kan kandungan urea yang keluar dari air campuran racun itu sayang kalau misalnya tidak ada tanaman di sekitaran yang kita semprot itu. Nah, jadi tujuan kita kan nyemprot sambil mupuk tuh, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sekali jalan dua manfaat yang kita dapatkan. Pertama, kita nyemprot rumputnya mati, kemudian yang kedua kita nyemprot tanamannya tanamannya juga mendapatkan kesuburan ya, mendapatkan kesuburan dari air yang kita campur dengan urea tadi itu. Nah, misalnya di tengah jagung, di sela-sela jagung ya, itu boleh jagung, kemudian di sela-sela terong, terus di sela-sela singkong, batang singkong. Nah, itu otomatis kan urea yang tercampur air semprotan itu, air racun itu kan jatuhnya tidak kemana-mana, dia pastinya jatuh ke tanah. Nah, walaupun tadinya merekat di rumput, otomatis nanti rumputnya layu ya, lapuk, otomatis kan lapukan itu sudah mengandung urea. Nah, kira-kira seperti itu. Dan juga tidak mungkin semuanya racun itu melekat di rumput, pasti ada yang netes ke tanah. Nah, itulah yang akan mengakibatkan tanah bertambah kesuburannya ya, karena tercampur urea. Nah, tetapi saya juga tidak menyarankan ya, saya tidak menyarankan untuk terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, sama juga dengan nyemprot gini, ada teman-teman bilang itu tidak bahaya kalau misalnya kita sering menggunakan racun rumput. Ya, memang bahaya, tetapi kita ini kan bisa siasati dengan penyemprotan berikutnya menggunakan apa? Menggunakan bakteri. Nah, bakteri seperti apa? Misalnya M4. Jadi kalau misalnya kita sudah nyemprot nih, terus rumputnya sudah busuk ya kan? Nah, untuk menambah kesuburan, kita semprot lagi rumput yang lapuk itu, kita semprot dengan menggunakan bakteri, sehingga bakteri ini mengurai zat-zat yang beracun. Jadi kira-kira logika berpikirnya tuh seperti itu. Jadi kalau kita misalnya khawatir tanah yang kita semprot rumputnya itu nanti menjadi bahasanya kurus ya, ada yang biasa bilang tanahnya nanti kurus, ada yang bilang nanti tanahnya subur. Nah, gimana kalau misalnya tanahnya kurus? Ya sudah, kita semprot aja dengan bakteri, karena bakteri ini kan mengurai racun, zat-zat yang tidak bermanfaat bagi tanaman atau ya bagi tanaman yang kita tanam, maka kita semprot saja dengan bakteri. Nanti bakteri yang punya urusan untuk mengolah ya, mengurai zat-zat beracun menjadi zat-zat yang bermanfaat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke, kira-kira seperti itu ya sahabat Nasruddin TV, teman-teman sekalian, semoga aktivitasnya lancar dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Yang baiknya diambil, yang buruknya dibuang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.